Vonis HRS sudah dibacakan, hukuman 4 tahun telah dijatuhkan. Pro dan kontra mengiringi putusan tersebut. Banyak yang menilai putusan itu tidak adil, berlebihan, bahkan pesanan penguasa. Tentu tidak sedikit pula kelompok yang mungkin bergembira atas isolasi HRS setidaknya hingga akhir 2024 yang menyebabkan tokoh karismatik itu tak bisa ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Terlepas dari itu semua, akankah vonis ini menjadi momentum kebangkitan politik Islam termasuk juga memantik semangat oposisi yang semakin meluas? Sobat, kerabat, pemirsa, Indonesia dalam secangkir opini pekan ini, vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi. Ya, sobat, kerabat, pemirsa sekalian, kita lanjutkan diskusinya ya. Saya mau ke Bung Aziz Yanuar dulu ya. Tapi saya nggak mau lagi bicara soal vonis Habib Rizik karena sudah banyak komentarnya. Yang ingin saya singgung adalah tadi soal pernyataan dari Selamat Ma'arif bahwa 2024 Habib Rizik tetap akan menjadi kekuatan pendorong, dinamisator walaupun dia dikurung gitu. Dan kita tahu bahwa Front Pembela Islam sudah bermimikri menjadi Front Persatuan Islam. Front Persaudaraan Islam. Ya, itu nama dari Habib Rizik ya. Itu bagaimana orientasi ke depannya dikaitkan dengan momentum politik Islam dan oposisi. Silakan Bung Aziz Yanuar. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Front Persaudaraan Islam ini sedikit berbeda, terutama terkait dengan sepak terjang politiknya dengan Front Pembela Islam yang sebelumnya. Perbedaannya adalah yang paling mendasar adalah dari visi dan misi serta perjuangan dari Front Persaudaraan Islam itu sendiri. Kita di Front Persaudaraan Islam atas petunjuk dari Habib Rizik dan juga tim dari DPP FPI, fokusnya adalah yang pertama di bidang kemanusiaan. Kemudian yang kedua di bidang dakwah dan pendidikan. Kemudian yang ketiga di penegakan hukum dan hak asasi manusia. Artinya kita sudah mengkanalisasi untuk menghindari politik praktis sebagaimana yang sebelum-sebelumnya pernah dilakukan oleh almarhum Front Pembela Islam. Jadi fokusnya lebih ke tadi karena saya klarifikasi, kalau almarhum itu tidak bisa dihidupkan lagi. Kalau masih peluang punya hidup itu tidak almarhum namanya. Kalau ada Nabi Isa bisa menghidupkan umat. Jadi fokusnya itu. Kemudian terkait dengan figur Habib Rizik untuk konstelasi politik kedepannya, saya yakin apapun kebijakan dari Front Persaudaraan Islam dan juga Habib Rizik pribadi yang sebisa mungkin menjauhkan dari gelanggang arena politik praktis, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang dilakukan yang tadi saya sebutkan 3 kurang lebih tadi itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang dimana amar ma'ruf nahi munkar ini tetap ada di relnya. Artinya misalnya ada tokoh politik, akan tetapi kebijakan-kebijakannya melanggar hukum dan hak asasi manusia, pasti kita akan kritisi. Itu tetap sebagai check and balance, sebagai hak dari warga negara ya untuk mengkoreksi pemerintahan, untuk mengkritisi pemerintahan sebagai bentuk cinta kepada negara ini. Itu tetap akan dipertahankan dan suka tidak suka figur Habib Rizik Syihab dan juga rekan-rekan di Front Persaudaraan Islam akan tetap menjadi kunci untuk konstelasi politik tersebut. Akan tetapi memang kita yang saya tangkap lebih
rasional dan juga lebih hati-hati dalam menyikapi perkembangan politik praktis ke depannya. Jangan sampai mencederai atau mengganggu visi dan misi yang memang lebih jauh ke depan, lebih visioner seperti itu kan. Apalagi saat ini kan situasi rezim ini kan lumayan menurut hemat kami itu lumayan represif lah terhadap yang berseberangan dengan mereka gitu kan. Artinya memang kita harus lumayan represif itu berapa persen kira-kira? 99% sih. Oh, Jadi logika matematikanya gimana ini? Lumayan tapi 99,9. Itu logika hukum jadinya. Jadi memang kita harus realistis juga. Kita optimis tetap ke depannya perjuangan amar ma'ruf nahi munkar ini akan tetap berjalan, akan tetap menjadi motor dalam perjuangan penegakan hukum dan keadilan, apalagi didukung tadi dengan tokoh-tokoh kita dari Babe, kemudian ada Bang Mas Hardi tadi. Itu menurut saya support yang lumayan, yang sangat bernilai gitu kan. Belum lagi dengan tokoh-tokoh lain, apalagi ada Bang Rocky juga yang selalu menjadi katalisator kan dalam check and balance tadi kan, seperti itu. Jadi menurut saya memang katalisator perubahan atau katalisator kekacauan? Keonaran. Oke, katalisator keonaran. Silakan. Iya, jadi memang saya rasa tetap figur Habib Rizik akan menjadi kunci untuk kebaikan-kebaikan politik kedepannya di Indonesia, dan sebagai check and balance. Artinya memang siapapun, yang saya mau katakan adalah siapapun nanti yang akan berniat untuk maju ke gelanggang politik selanjutnya harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, aspirasi umat Islam, aspirasi keadilan, suara-suara rakyat bawah seperti itu kan. Jangan melulu memperhatikan retorika-retorika elit politik, dan itu menjadi concern dari kami gitu kan, melalui 3 visi dan misi tadi. Artinya memang Habib Rizik tetap akan menjadi kunci supaya suka tidak suka nanti masyarakat pasti akan nanya bagaimana pendapat ulama, kan seperti itu. Bagaimana kita mengikuti petunjuk ulama. Suka tidak suka akan seperti itu nanti endingnya, dan Habib Rizik pasti akan memperhitungkan kemaslahatan umat dengan tanpa terjun ke politik praktis tadi, karena memang visi dan misi Front Persaudaraan Islam dan tujuan Habib Rizik ke depannya lebih untuk memupuk 3 hal tadi, untuk memperkuat pondasi dari masyarakat ini. Karena yang kami lihat di Front Persaudaraan Islam adalah kelemahan kita tadi itu, Bang. Kelemahan-kelemahan kita mesti kita perbaiki gitu kan. Mungkin menurut beberapa pihak ini langkah mundur gitu kan. Bagaimana kalau begitu kita serahkan dong politik ini ke orang-orang yang quote unquote tidak benar lah, seperti itu kan, yang bejat mungkin kan gitu. Kalau memang Habib Rizik dan Front Persaudaraan Islam itu mundur dari gelanggang politik praktis langsung seperti itu. Tapi bukan, tetap kita beramar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi memang kita fokusnya kayak itu tadi 3. Akan tetapi nanti siapapun calonnya, siapapun figurnya, dan juga apapun langkah-langkah nanti tetap memperhatikan kepentingan umat Islam. Seperti itu sih intinya. Ya, saya perlu klarifikasi dulu kepada Bung Aziz ya. Tidak terjun ke politik praktis itu, 1, tidak menjadi anggota DPR tentunya kan, calon. Tidak jadi calon anggota DPD. FPI tidak menjadi partai politik, begitu kira-kira. Dan Habib Rizik tidak berkampanye untuk calon siapapun. Iya, betul. Oke, kita pegang. Tapi mungkin gak ya tokoh yang sudah berpengaruh dan besar, punya banyak masanya. Ya, kita lanjutkan diskusi kita ya. Tadi dari Bung Aziz sudah saya klarifikasi, politik praktis itu tidak berkampanye juga untuk calon presiden manapun. Saya nggak percaya ini. Tapi nanti kita lihat bagaimana analisis dari Mbak Wiwi atau Profesor Siti Zuhro. Silakan Mbak Wiwi mengomentari diskusi yang sudah berlangsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bang Ridwan Saidi, Mas Adi, Bang Rocky Gerung, dan Aziz Yanuar. dari belakang nggak kelihatan. Oke. Ini acara menarik menurut saya. Jujur saya kepingin rasanya ada di tengah-tengah situ gitu ya. Saya sudah siapkan waktu, tapi karena ingin menjadi aparatur sipil negara yang taat, ya, jadi harus mengikuti peraturan daripada nanti ada panjang ceritanya gitu. Berkaitan dengan judul mengenai vonis Habib Rizik Syihab, ya, apakah ini momentum politik Islam dan oposisi, ya itu. Jadi menurut saya ada beberapa catatan ya berkaitan dengan itu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait itu ya. Tentu kita kembali ke Indonesia ini, memahami Indonesia ini adalah negara arsipelago yang penduduknya memang mayoritas Muslim. Kalau kita catat itu bahkan tahun 2020 gitu ya, itu penduduk Islam itu termasuk tinggi. Jadi dari 227 juta jiwa itu 87,2% itu adalah Muslim kan gitu, secara KTP gitu ya. Dan ini tentu dalam Islam itu diajarkan kita itu menjadi semacam fardu kifayah ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi perintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah itu. Jadi sudah menjadi bagian dari prinsip hidup umat Islam tentunya. Dan kita tahu kalau mengacu kepada masyarakat ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul ya keadaan dan siasat bermasyarakat. Jadi bagaimana menjalankan ya amar ma'ruf nahi mungkar ini yang termasuk juga disyaratkan ya oleh agama Islam. Kita tahu bahwa NU dan Muhammadiyah ini sebetulnya adalah sama-sama penjaga moderatisme Islam gitu ya. Dan dalam konteks Habib Rizik, yang jelas Habib Rizik Syihab ini menjadi simbol ya aspirasi bagi kelompok yang merasakan adanya ketidakadilan gitu ya, khususnya di bidang ekonomi dan hukum. Karena apa? Karena sudah menjadi pengetahuan umum, bukan rahasia lagi, bahwa kesenjangan sosial kita luar biasa, kesenjangan ekonomi sosial kita, dan siapa yang memiliki gitu ya modal-modal besar di Indonesia ini adalah sekelumit ya, sejumlah kecil dari penduduk Indonesia yang bisa memegang peran penting dalam hal ekonomi itu. Nah, ini yang mungkin menjadikan kesenjangan kita semakin jadi-jadi. Dan kalau kita mengacu pada laporan tahun 2020 itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia kalau diukur dari Gini rasio itu sebesar 0,385. Dan angka ini meningkat menjadi 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio Maret tahun 2020 yang sebesar 0,381 dan meningkat pula 0,005 poin dibanding September tahun 2019 yang sebesar 0,380. Angka-angka itu sebenarnya menyiratkan apa gitu ya. Ini yang tentunya dicatat pula oleh bahkan Mas Arief Budimanta ya, dari sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute itu juga mengungkapkan bahwa kekayaan nasional Indonesia itu dikuasai gitu ya segelintir orang katanya. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 74,8% kekayaan nasional dan seterusnya. Kekayaan nasional terkonsentrasi di segelintir penduduk. Nah, ini sebetulnya sebab musabab ya kalau menurut saya dari sumber ketidakadilan tadi itu.
Lah, apakah fenomena Habib Rizik Syihab ini momentum bagi politik Islam? Gitu ya. Menurut saya jawabannya tidak. Mengapa? Karena Habib Rizik Syihab bukan tokoh politik. Afiliasinya juga bukan kepada partai politik sebetulnya. Dan menurut saya fenomena dari Habib Rizik Syihab ini sudah ada sejak reformasi. Jadi melalui FPI gitu ya, yang didirikan 17 Agustus tahun 98, itu menunjukkan bahwa sebetulnya ada dinamika yang luar biasa dari FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab ini gitu ya. Dari waktu ke waktu, bahkan kalau kita lompat ke pemerintahan Pak SBY gitu ya, Pak Rizik ini pernah divonis 1 tahun 6 bulan di eranya Pak SBY. Itu satu contoh gitu ya. Jadi beliau ini memang sebetulnya cukup fenomenal ya, sangat fenomenal dalam konteks Indonesia gitu ya, dinamika sosial politik di Indonesia. Dan saya melihat bahwa sebetulnya aspirasi dari politik Habib Rizik Syihab ini bersifat dinamis gitu ya, dinamis. Jadi tidak ke partai politik tertentu dia. Misalnya dalam Pilpres 2009 gitu ya, beliau pernah datang ke JK, ke Yusuf Kala, Pak Yusuf Kala, dan akan mendukungnya. Dia mengatakan jika Pak JK dan Pak Wiranto waktu itu berpasangan gitu ya, itu mau mendukung syariat Islam. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi Pak JK tersinggung kelihatannya ya, dan menolak karena menurutnya syariat Islam itu sudah berjalan di negara Pancasila Indonesia. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Demikian juga dalam Pilpres 2019 ya, para pendukungnya itu lebih ke Pak Prabowo Sandi. Meskipun kita tahu Pak Prabowo bukanlah tokoh Islam. Menurut Pak JK ya waktu itu, fenomena Habib Rizik Syihab ini sebetulnya mengapa jadi fenomenal seperti itu ya, karena ada kekosongan kepemimpinan. Jadi kekosongan leadership dalam hal ini yang justru dapat menyerap aspirasi masyarakat luas. Jadi mengapa lalu ketokohan dari Rizik Syihab gitu ya sangat dielulukan dan sebagainya, karena dia tampil menjadi sosok yang pemberani gitu ya. Di saat yang seperti ini dia tampil sangat pemberani, dia fighter, melawan gitu ya, dan dia menjadi simbol perjuangan atas ketidakadilan. Akhirnya seperti itu, sehingga muncul di menjelang pilkada DKI Jakarta, kita tahu, sama-sama tahu, yang memunculkan mulai 411, 212 gitu ya, dan itu legasinya luar biasa. Lah, apakah partai politik Islam ini diuntungkan dengan fenomena Habib Rizik Syihab? Menurut saya tampaknya tidak juga, gitu ya, tidak juga. Karena apa? Karena dari pemilu ke pemilu, kalau kita cermat mengamati bagaimana dari pemilu ke pemilu itu, hasil dari partai politik Islam itu juga cenderung tidak naik, gitu ya, stagnan dan turun sebetulnya, gitu. Secara kuantitas itu ada penurunan, gitu ya. Kita coba mengacu pada hasil pemilu legislatif 2019, itu ada kisaran sekitar 29,72% ya. Ini berarti menurun dibandingkan dengan pemilu 2014 yang jumlahnya 29,86%. Jadi bukan meningkat di 2019, menurun gitu kan. Demikian juga hasil suara Partai Islam pada pemilu pertama reformasi. Kalau kita mundur lagi tahun 99, itu ternyata 33,74%. Sedangkan pada pemilu tahun 55 itu ada 43,71%. Ini. Jadi waktu pemilu pertama kali tahun 55 itu justru 43,71%. Kita tidak menghitung yang di bawah Orde Baru. Tapi kalau kita lompat ke tahun 1999 ya, pasca gerakan reformasi tahun 98, pemilu pertama 99 menunjukkan perolehan suara Partai Islam 33,74%. Jadi secara keseluruhan
bisa dikatakan bahwa suara Partai Islam tergradasi ya secara teratur gitu ya. Ada penurunan yang pasti dari pemilu ke pemilu itu. Dan Partai Islam jelas tidak akan mati menurut saya, meskipun turun tapi tidak akan mati dalam waktu singkat ini. Tapi Partai Islam gagal mendapatkan dukungan signifikan karena secara de facto mereka tidak mampu gitu ya membedakan dirinya dengan partai politik nasionalis dan bahkan tidak mampu menunjukkan kebersamaan dengan sesama partai Islam. Jadi soliditasnya itu sangat minim gitu ya, sangat tipis gitu. Dan kita tahu bahwa sebetulnya partai ID di sistem multipartai banyak saat ini itu yang masih sangat dipertanyakan oleh publik gitu, sehingga kita kurang bisa membedakan. Lantas fenomena Habib Rizik Syihab ini menjadi menarik karena apa? Karena dijadikan sebagai momentum oleh masing-masing pihak gitu ya, baik yang pro maupun yang kontra, untuk mengaduk-aduk emosi gitu kan, mengaduk-aduk emosi publik guna kepentingan politik mereka masing-masing gitu. Jadi baik yang pro maupun yang kontra sama-sama bermain di situ. Sebagai ilustrasi saja ya, bagaimana kita mencoba memetakan sebetulnya, kita melihat ilustrasi itu adalah di Asosiasi Riset Opini Publik ya, AROPI ya, melakukan penelitian untuk memberikan gambaran peta pemilih dalam Pilkada DKI 2017 waktu itu. Satu ilustrasi. Ini hanya untuk bagaimana kita menimbang atau membaca tren untuk pemilu legislatif 2024. Ini di 2017 itu hasil dari risetnya menunjukkan bahwa sebetulnya di tahun 2017 ya, ini berdasarkan paham dan ideologi. Itu menunjukkan ada 3 kelompok pemilih di Pilkada DKI. Jadi pendukung demokrasi liberal itu di kisaran 77,3% ya, itu mendukung pasangan Ahok Jarot ya. 9,20% itu Anies Sandi. Sedangkan yang 13% lainnya itu rahasia. Lah. Pendukung negara Islam itu 3,4% ke Ahok Jarot. 85,20% ke Anies Sandi ya. Nah, pendukung negara Pancasila itu katanya 23,8% ke Ahok Jarot. 67,80% ke Anies Sandi. Ini contoh untuk mengambil kira-kira tren ini masih relevan enggak untuk mengantisipasi Pileg 2024. Jadi dilihat dari kelompok pendukung negara Islam, justru lebih banyak yang mendukung pasangan Anies Sandi. Hanya 3,4% pendukung negara Islam yang memberi suara ke Ahok Jarot. Nah, kemenangan Anies Sandi ini berasal dari suara para pendukung negara demokrasi Pancasila, yaitu 73,6%. Hanya 9,8% dari kelompok negara Islam. Ini ilustrasi ya. Jadi menurut saya, lantas apa yang kita harapkan gitu ya dari pasca divonisnya Habib Rizik Syihab ya 4 tahun, tapi kan masih ini ya, masih banding ya, berarti belum ada keputusan, katakan gitu ya, tidak akan turun menjadi sangat rendah gitu ya. Jadi menurut saya tetap saja perjuangan partai-partai Islam gitu ya, dan tentu gitu keharapan dari umat Islam secara luas itu terhadap munculnya kepemimpinan Islam itu ya masih menjadi mimpi besar yang belum kelihatan untuk dijawab dalam waktu segera saat ini. Kita masih belum bisa memetakan secara jelas karena memang petanya kita melihat partai-partai Islam sulit bersatu, sulit melakukan konsolidasi, yang terjadi justru mereka mengalami friksi, dan friksi itu juga diikuti oleh munculnya partai-partai baru Islam yang ini semakin akan menurunkan tentunya suara dari partai-partai Islam yang sudah ada di DPR. Lain yang menurut saya
menurut saya agak sedikit gloomy gitu ya, karena dari elit-elit politik Islam itu sendiri menurut saya tidak menunjukkan empati yang tinggi gitu ya, yang bisa turun gunung langsung gitu ya, memberikan jawaban-jawaban yang lebih konkret itu ya, kepada masyarakat atau umat Islam. Itu mungkin Bang Refli. Panjang dan komprehensif ya, dan agak pesimistis. Nah, ini tantangan bagi Bung Aziz dan juga nanti analisis dari Bung Rocky Gerung. Kita kembali setelah yang satu ini.